Dusun Kerajaan II merupakan salah satu dusun di desa Gandusari. Memiliki nama lain yang unik, Krewetan. Bahkan, masyarakat sekitar sering menyebutnya Korea. Nama Kreo ini memiliki arti kere ayu-ayu. Itulah sejarah singkat penamaan yang terdengar dari mulut ke mulut masyarakat. Dusun ini terletak di antara Dusun Kajang 1 dan Miri Munggul. Memiliki 2 rukun tetangga dan dihuni oleh kurang lebih 60 kakak yang hidup dengan rukun berdampingan. Masyarakatnya ramah, juga adat istiadat yang masih sangat terjaga. Banyaknya tanaman bambu yang tumbuh di sekitar rumah warga dimanfaatkannya untuk membuat anyaman besek. Bisa dibilang, dusun ini adalah pengepul pengrajin besek. Dusun ini dipenuhi dengan keindahan alam yang menawan, hamparan sawah hijau yang menyejukkan pandangan. Berbagai jenis peternakan juga menjadi mata pencarian masyarakat di sini, mulai dari ternak kerbau, kambing, bebek, dan juga kelinci. Panorama alam yang indah, masyarakatnya yang rukun dan ramah membuat dusun ini berbeda, unik, asri, dan nyaman. Alasan Desa Gandusari karena waktu itu sempat searching di Google dan ada web yang menyatakan bahwa Gandusari terkenal akan desa peternakan dan edukasi sampah. Mungkin karena saya tertarik juga dengan panorama keindahan yang ada di sini, juga dengan adat istiadat yang masih dijaga yang ada di sini. Kenapa aku tertarik ke Gandusari? Karena ada Bukit Seker, tapi ternyata Bukit Sekernya itu di Gerinjing, bukan di sini. Tapi ya gak apa-apa, setidaknya masih ada di satu desa. Di Gandusari kuota kurang 1, jadi saya mikirnya ini paling menjadi favorit. Ya sudah, saya masuk situ, nggak ada alasan karena ke sini, nggak ada, kebetulan saja. Selama KKN itu kegiatan ada membaca yasinan bareng-bareng, terus ada libaan, terus ada haflah arisana khataman, sama ada ziarah kubur. Nah, untuk yang yasinan itu sendiri itu dibagi menjadi 2 antara ibu-ibu sama bapak-bapak. Kalau ibu-ibu itu dilaksanain setiap malam Rabu, sedangkan kalau bapak-bapak itu dilaksanain setiap malam Jumat. Nah, sedangkan hibaan itu sendiri dilaksanain waktu malam Jumat sama remaja-remaja di Dusun Krewetan, Desa Gandusari. Nah, untuk ziarah kubur itu sendiri dilaksanain setiap malam Rabu, dan itu biasanya dihadiri ataupun dilaksanain oleh bapak-bapak ataupun pemuda-pemuda laki-laki. Nah, selanjutnya itu ada khataman plus pengajian, yang mana khataman itu digabung sama pengajian kurang lebih selama 2 hari. Untuk khataman itu sendiri itu dilaksanain malam Minggu ataupun tanggal 24 malam, yang mana itu di situ acaranya yaitu dari teman-teman TPQ itu membaca ataupun menghafalkan apa yang sudah dihafalkan, apa yang sudah diajarkan di TPQ, dan juga ada lomba-lombanya, ada pembagian hadiah. Nah, tanggal 25 paginya, hari Minggu paginya, itu ada pengajian bersama Ibu Nyai ataupun Ning Fikri, Nil Nalmuna, sama Gus Nurul Huda dari Semarang. Yang mana itu pengajiannya mulai dari jam 9 sampai kurang lebih jam setengah 1. Selama KKN ini ada banyak sekali kegiatan, diantaranya yaitu FAS atau Festival Anak Soleh dan PIN atau Pos Bindu. Nah, FAS ini merupakan bagian dari program kerja Posko 67, di mana FAS ini terdiri dari beberapa lomba islami yang diikuti oleh anak-anak TPQ dari 2 dusun, Dusun Kerajaan II dan Dusun Miri Munggul. Lalu untuk FAS ini terdiri dari beberapa lomba, yaitu lomba hafalan surat pendek, praktik sholat subuh, doa harian, dai, dan adzan.
Selain itu ada juga kegiatan PIN atau Posbindu yang diadakan oleh desa, di mana PIN merupakan pekan imunisasi nasional yang diikuti oleh anak-anak kecil, balita seperti itu. Di PIN ini mereka diberikan imunisasi polio, sedangkan untuk Posbindu yang diikuti oleh ibu-ibu, di situ mereka dicek kesehatannya seperti tensi atau tekanan darah dan berat badan. Pertama, workshop stunting. Workshop stunting ini menjadi agenda besar dalam kelompok kami dan kelompok teman-teman yang ada di Gandusari, karena 3 kelompok itu menjadi satu dan kami mendatangkan narasumber yang bernama Pak Arif Arianto, dan dia menjabat sebagai penyuluh keluarga berencana yang ada di Kecamatan Bandungan. Dan di sini 3 kelompok itu menjadi akrab dan menjadi lebih kompak lagi, menjadikan KKN Gandusari ini menjadi KKN yang bermartabat. Dan saya juga menjadi ketua workshop stunting yang ada di sini. Dan kegiatan lain yang ada di Desa Gandusari seperti bersih-bersih rumah ibadah, seperti contohnya bersih-bersih rumah ibadah yang ada di Dusun Kreo. Di sini kami dibantu oleh anak-anak TPK, dibantu oleh pemuda-pemuda Kreo dan juga masyarakat sini. Mereka sangat antusias adanya kami dan sangat membantu adanya KKN di sini. Dan kegiatan bersih-bersih rumah ibadah ini kita lakukan seminggu sekali. Kegiatan di KKN salah satunya mengajar di sekolahan Gandusari 1 dan 2. Untuk di Gandusari 1 kita mengajar setiap hari Senin sampai Sabtu. Kita mengisi kelas-kelas yang kosong dengan dibimbing oleh beberapa guru yang ada di situ. Untuk yang Gandusari 2, kita seminggu 1 kali dengan 5 program yang berbeda, dengan materi yang berbeda. Di antaranya ada edukasi moral, edukasi literasi, praktek ubudiyah, English kreatif, dan juga ditutup dengan outbound di minggu terakhir. Selain itu kita juga ada kegiatan bimbel setiap hari Senin sampai Jumat di jam 3 sore. Oh ya, selain itu kita juga mengajar di Ramnu Gandusari 1 dengan anak-anaknya yang sangat ceria, dengan anak-anak kecil yang masih semangat-semangatnya belajar. Salah satu proker kita yang sangat menyenangkan yaitu outbound, di mana outbound tersebut diikuti oleh SD 1 dan SD 2 Gandusari. Outbound tersebut melibatkan 4 pos, yang setiap pos itu terdiri dari 4 games, di mana anak-anak itu menelusuri jalan dari pos 1 ke pos yang lain untuk menyelesaikan games-games mereka. Selanjutnya itu ada jalan sehat. Nah, jalan sehat itu dilakukan oleh anak-anak TPK Kerajaan 2, TPK Nurul Quran. Itu startnya dari TPK Nurul Quran sampai naik, kemudian ke atas kita iringi dengan ice breaking dan tentunya nyanyi-nyanyi dengan gembira dan bahagia. Saya sebagai saksi komunikasi dan dokumentasi ya, kayak meliputi kita membuat video-video atau konten seperti profil dusun, dan juga kayak dapat membantu staf-staf di kelurahan untuk mengelola kelurahan dengan baik. Nah, salah satunya yaitu ada pohon impian, atau namanya ya pohon impian sih. Pohon impian itu tuh bertujuan untuk agar anak-anak itu bisa yakin dan percaya bahwa mimpinya nanti akan tercapai. Jadi pohon impian ini kemarin kita adakan di TPK Miri Munggul, di mana sekalian kemarin itu perpisahan, kita bikin pohon impian untuk anak-anak menuliskan nama dan juga cita-cita mereka dan juga harapan untuk KKN itu apa. Jadi kemarin itu banyak banget mimpi mereka yang keren-keren dan kata-kata buat KKN itu bikin terenyuh. Selain itu, kemarin juga kita sempat nobar bareng, kita nobar Nusa dan Rara dan juga serial Hafid dan Hafizu, dimana kemarin itu juga kita seru-seruan, kita bikin pertanyaan dan yang jawab dapat hadiah dan alhamdulillah semuanya seru-seru. Kegiatan yang lainnya sama KKN juga kita ada project pojok buku. Nah, pojok buku ini kan merupakan salah satu pojok literasi, dimana seperti yang kita ketahui bahwa literasi itu sekarang sangat minim dan Indonesia termasuk merupakan negara yang sangat minim dalam hal literasi. Apalagi sekarang anak muda kan mainnya gadget mulu, gak baca buku. Jadi kita berharap dengan adanya pojok buku ini
nanti bisa berguna buat masyarakat, terutama di Krajan 2 Krewetan, yang kebetulan pojok buku ini letaknya di TPQ Nurul Quran, di mana nanti anak-anak, baik anak muda, anak kecil, dan orang tua pun masih bisa buat baca buku di sana, karena nggak cuma bacaan buat anak-anak, tapi terutama buat anak muda juga ada bacaan di sana. Banyak banget buku-buku motivasi dan buku-buku yang mungkin dapat membuat kamu bisa terinspirasi untuk meraih masa depan. Salah satunya itu ada ziarah dan TPQ. Untuk ziarah itu ada di Desa Gandusari. Yang pertama itu ada Mbah Kiai Kalong. Terus di Kreo, dan ada yang di Soropaten, itu ya juga sesepuhnya di sana. Nah selanjutnya juga sama warga itu kemarin sempat ada ziarah sekitar Magelangan, seperti di Makam Mbah Udori dan di Setang, terus sama di Gunung Pring Mbah Dalhar. Terus untuk TPQ itu ada 2. Yang pertama itu di TPQ Kreo Wetan dan di Mirimugul. Untuk yang di Kreo Wetan itu dalam TPQ-nya itu pembelajarannya itu dibagi-bagi menjadi ada per kelas. Itu ada per kelas. Yang pertama itu untuk anak-anak, itu doa-doa harian. Terus selanjutnya ada yang anak-anak SD, itu seperti ngajinya itu syair pusaka. Terus yang selanjutnya ada anak SMP, itu ngajinya Syifaul Jinan. Terus yang atasnya lagi itu ada kitab Ma'idatul Awam. Untuk yang TPQ Mirimungul itu cuma dibagi 2 kelas saja, yaitu untuk anak kecil dan untuk SD dan SMP itu digabung. Nah untuk yang anak kecil itu ngajinya Iqra dan doa-doa harian. Terus untuk yang besar itu ngajinya Al-Quran sama kitab. Kegiatan saya selama KKN dan dengan teman-teman saya seposko tentunya banyak sekali. Salah satunya di sini kami melakukan kunjungan ke peternakan kelinci. Oke. Baik, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa sih peternakan kelinci. Di sini kita berbicara langsung dengan pemiliknya, yaitu Pak Slamet. Ya, saat itu kami belajar mengenai cara bagaimana beternak kelinci yang baik. Kayak kita mengenali umur kelinci yang baik seperti apa, cara perawatan kelinci yang baik itu seperti apa, lingkungan kondisi untuk beternak kelinci itu seperti apa. Selain salah satunya tadi, di sini kita sering bikin konten lucu dong guys, dimana kita ada channel IG yang kepo dengan keseruan kita, bisa cek langsung di IG-nya KKN Gandusari 67. Salah satu kegiatan pas waktu KKN di Krajan 2 sini yaitu olahraga dan membuat becek. Olahraga setiap hari Minggu kita membuat proker olahraga jalan sehat, senam pagi di depan posko. Terus yang kedua yaitu membuat becek, karena di Krajan 2 sini terkenal dengan membuat beceknya. Kita mengunjungi ke rumah-rumah warga, kita belajar membuat becek, kita bertanya-tanya tentang sejarah kenapa kok di sini terkenalnya membuat becek. Terus nggak taunya di sini impor ke seluruh Indonesia ternyata. Dan di sini sebagai pengepul gimana ya, pengepul becek terbesar lah. Yang bisa didapatkan dari KKN selama ini, menurut saya sendiri, yaitu pengalaman bersosialisasi dengan masyarakat yang tentunya itu sangat bermanfaat di kehidupan nantinya, karena kan kita nggak selamanya hidup sendiri kan, kita pasti juga hidup bermasyarakat, kita bersosialisasi, dan banyak wawasan-wawasan baru yang kita dapatkan selama bersosialisasi dengan masyarakat.
Selain pengalaman juga banyak mendapatkan pengetahuan terkait adat, terus bagaimana tata cara hidup bermasyarakat, adat istiadat. Itu Saya mendapat beberapa bukan manfaat sih, tapi kayak kekompakan, terus juga kerja tim itu sangat diperlukan dalam kegiatan tersebut. Yang didapat terutama ya pembelajaran dan banyak sekali momen yang berkesan di hati. Untuk masyarakatnya sendiri di Desa Gandusari, khususnya Dusun Krewetan, itu sangat welcome sekali, sangat mendukung sekali anak-anak KKN dari UIN Salatiga, yang mana mereka itu sangat ramah, sangat membantu kami dalam menjalankan KKN UIN Salatiga ini. Untuk masyarakatnya itu sangat mendukung sekali adanya KKN UIN Salatiga ini. Kalau dilihat dari anak-anaknya itu pada antusias untuk mengaji dan menjadi semangat untuk mengaji. Alhamdulillah masyarakat itu sangat mendukung dengan kehadiran kita di desa mereka. Mereka juga sangat ramah, sangat baik hati dengan kita, juga kita menegur sapa, mereka juga menegur sapa dengan kita, serta mereka juga responnya baik ketika kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di desa Gandusari ini. Sangat-sangat welcome kepada kami sebagai mahasiswa KKN UIN Salatiga, di mana mereka sangat dengan lapang dada dan dengan tangan terbuka menerima kehadiran kami untuk berserawung dan menyatu bergaul di lingkungan masyarakat Priok. untuk kerasan atau enggaknya, alhamdulillah kerasan ya, dari segi tempatnya juga sangat-sangat fasilitasnya mendukung dan terbilang mewah. Jadi untuk tempatnya kerasan, sedangkan untuk teman-temannya juga baik, meskipun kami tinggal dengan 3 posko 66, 67, 68, tetapi kita dapat hidup dengan baik, rukun. Kami sangat kerasan di sini dengan adanya kasur, dengan adanya WC duduk, dengan adanya wastafel. Di sini kami bisa bercengkrama dengan masyarakat dengan gampang. Di sini kami sangat diajarkan banyak, terutama tentang tata krama itu tadi. Masyarakat Kriu terutama itu sangat sopan santun, menjaga adat istiadat. Mereka mengutamakan keramah tamahan daripada keburuk sangkaan. Kerasan ya, kalau bisa kita lebih lama lagi juga gak apa-apa kok. Kerasan di sini kerasan enak, sejuk. Terus hawa di sini gimana ya? Ya enak, nggak bisa disebutin. Mungkin pengalaman, Mbak, sangat berkesan bagi saya. Saya yang tadinya sangat introvert menjadi seorang yang ekstrovert dengan keadaan teman-teman saya yang sangat membahagiakan di hati saya. Kalau ditanya ada nggak kegiatan atau sesuatu yang berkesan di hati, jujur banyak banget hal-hal yang berkesan di hati, sampai kayak aku nggak bisa nyebutin satu-satu karena emang hampir semuanya sangat berkesan buat aku. Kegiatan yang berkesan tentunya ketika masyarakat memiliki suatu kegiatan atau acara, mereka senantiasa melibatkan kita, yang mana sebenarnya kita bukan penduduk asli daerah situ, tapi kita tetap diikutsertakan, entah itu membantu hal yang kecil, hal yang sepele, entah itu untuk memasak ataupun memasang dekorasi. Peristiwa ataupun memori yang sangat berkesan bagi saya yaitu waktu setelah pengajian itu sangat berkesan sekali bagi saya, dikarenakan kami benar-benar disambut, benar-benar diajak ke rumah warga untuk duduk di rumahnya, untuk ngobrol bareng-bareng, serawung sana ke sini. Itu sangat menyentuh hati dari saya. Ya mungkin itu sih yang bisa saya katakan. Harapan untuk Dusun Krajen 2, terutama bagi para pemudanya, semoga lebih kompak, lebih solid, dan sedangkan untuk masyarakatnya semoga selamanya bisa hidup rukun, aman, tentram, damai, sejahtera. Nah, semoga tetap saling rukun, saling tentram, dan juga tetap menerima kami dengan baik ke depannya gitu.
tetap menjaga persaudaraan. Yang pertama itu saling menjaga silaturahmi, terus yang kedua saling menghargai satu sama lain, dan yang penting itu menjaga adab, karena adab itu adalah utama untuk kita menjalankan kehidupan bermasyarakat. Semoga menjadi dusun favorit, menjadi dusun yang terkenal, terus menjadi dusun yang sebagai contoh dusun lain. Terus buat masyarakatnya semoga kedepannya solid. Anak muda itu harus banyak berkarya, anak muda harus berani mencoba hal baru. Jadi aku memberikan bahwa jangan takut untuk mencoba hal baru, jangan takut untuk terus maju ke depan, karena kamu nggak akan tahu ketika kamu nggak pernah mencoba hal itu. Saran untuk dusun Kreo kedepannya semoga bisa lebih memanfaatkan sumber daya sekitarnya seperti pertanian, pariwisata, dan juga kerajinan tangan. Alhamdulillah, terima kasih banyak dengan adanya teman-teman dari KKN UIN Salatiga menambah warna baru di Dusun Kerajaan 2 yang dulunya ngaji aras-arasan. Sekarang yuk semangat. Kemarin banyak dari warga yang bilang KKN ini saiki beda Mbak Jana gitu. Lah beda piye? Nah, katanya kalian lebih dekat, yuk lebih menyatulah dengan warga dengan ikut yasinan, yuk tibaan, setiap ada kegiatan di dusun kalian selalu ikut. Nah, alhamdulillah dari warga juga sangat-sangat berterima kasih, sangat-sangat menyukai juga. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak. Semoga ya untuk pesannya, semoga kalian tujuan utama ya lulus tepat waktu, lancar skripsinya, itu jangan lupakan Kerajaan 2. Salatiga memang lebih berbeda daripada KKN yang sebelumnya. Mereka lebih bermasyarakat, lebih mendekatkan diri, tidak terlalu jaim lah atau gimana. Jadi mereka sangat untuk sama warga. Pesan-pesan untuk teman-teman KKN kita, yang pertama kami selalu mendoakan semoga kalian semua sukses sampai kelulusan nanti dan mencapai apa yang kalian cita-citakan, dan jangan lupa selalu menjadi orang yang baik dalam hal apapun, menjadi orang yang baik. Yang lebih penting yaitu orang yang bermanfaat. Pesan untuk kalian semua, khususnya yang dari KKN ini. Pesannya ya alhamdulillah, dari kami juga alhamdulillah matur suwun, terima kasih sudah membantu anak-anak. Udah bisa mengurangi bapak ngajar dan dibantu. Nah, anak-anak juga senang kok sama jenengan kok. Nah, ya ada hiburannya pastian kok. Dan juga wis dari kita, khususnya dari ibu bapak, pasti ada kesalahan. Nah, kekeliruan ya minta maaf. Dan juga cuma bisa mendoakan untuk kalian, semoga apa yang dicita-citakan kalian semua tercapai. Yang terpenting itu diberi kesehatan, keselamatan, dan kelancaran, barokah ilmunya. Pesannya semoga mbak-mbak di sini dapat ilmu yang bermanfaat. Terus pulangnya dari sini apa yang dicita-citakan bisa tercapai. Terima kasih atas kerjasamanya, sampun bantu tim mriki, semoga menjadi ladang ibadah buat mbak-mbak dan KKN semuanya. Terima kasih. Terus maaf kami tidak bisa bergaul lah, intinya bergaul, bersosialisasi dengan mbak-mbak KKN dengan baik. Terus makasih banyak anak-anak TPA buat mbak dan KKN semua. Juga kami minta maaf
selama Mbak dan Mas KKN ikut membantu di sini, anak-anak juga saya banyak kesalahannya. Semoga tali persaudaraan kita kekal abadi untuk selamanya. Pasti KKN dari UIN Salatiga sangat berkesan bagi kami, sangat membantu dalam proses KBM selama beberapa hari ini. Sukses selalu untuk mahasiswa UIN Salatiga, cepat lulus, cepat dapat pekerjaan yang diinginkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudhadi Nugroho, guru SD Negeri Gandusari 2. Saya ingin menyampaikan pesan dan kesan selama kegiatan KKN dari mahasiswa UIN Salatiga. Alhamdulillah saat pertama kali datang ke sini memberikan kesan yang baik, kesan yang bagus, kemudian bisa melakukan kerjasama dengan kami selaku pihak guru-guru dan karyawan di SD Negeri Gandusari 2. Kemudian setelah menyusun beberapa program kegiatan yang bisa dilaksanakan seluruhnya tanpa ada kendala suatu apapun, semua kegiatan bisa berjalan dengan lancar dan bermanfaat bagi siswa-siswi SD Negeri Gandusari 2. Tentunya saya ucapkan terima kasih yang banyak-banyak kepada mahasiswa KKN UIN Salatiga. Semoga kedepannya tambah sukses, tambah maju, dimudahkan segala urusannya sehingga cepat lulus kuliah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih selama di sini Mbak Mas KKN sudah membantu banyak sekali kegiatan di sekolahan, kegiatan pembelajaran, dan semoga semua itu banyak manfaat untuk mahasiswa KKN dan juga untuk anak-anak semua yang sudah diberikan ilmu selama mengajarkan di sini. Sukses selalu untuk kalian semua, maju terus pantang menyerah, gapai cita-citamu setinggi mungkin, dan jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, dan jangan lupa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesan saya sangat menarik sekali KKN kali ini. Menarik sekali, mendapat banyak pengalaman dari pengalaman A, B, dan C yang nggak mungkin bisa saya lupakan sampai nanti. Bahkan sampai nanti saya berkeluarga mungkin saya akan ceritakan ke anak-anak saya, ke teman-teman saya, ke istri saya mungkin. Dan juga untuk pesan saya, yang pertama untuk teman-teman KKN, teman-teman anggota Posko 67, jangan lupakan kita pernah bareng-bareng di sini. Dan juga saya mungkin akan meminta maaf kepada kalian semua. Intinya jangan pernah lupakan bahwasanya kita pernah di sini bareng-bareng. Dan juga jangan lupa sama masyarakat Dusun Kreo di Desa Gandusari yang mana sudah menyempatkan waktunya, sudah membina kita, menerima kita untuk KKN kali ini. Pesan bagi warga Dusun Kreo, semoga Dusun Kreo menjadi lebih baik lagi, menjadi dusun yang lebih kreatif lagi, menjadi dusun yang lebih kompak lagi. Nah, pesan untuk teman-teman KKN Posko 67, semoga dengan adanya KKN ini tuh kita sudah menjadi keluarga. Semoga ke depannya kita bisa terus-menerus menjalin silaturahmi, tidak terputus komunikasi, dan semoga kalian sukses, bahagia, apapun yang terjadi, bahagia ya. Love you. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Pesan untuk pemuda Kreo dan warganya, saling menghormati, menyayangi, dan menghargai satu sama lain, dan jangan pernah berburuk sangka atau bercekcok satu sama lain, karena itu perbuatan yang tidak baik. Untuk masyarakatnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, warga semuanya karena telah menerima kami sebagai bagian dari warga Dusun Krajan 2 selama KKN ini. Pesan untuk teman-teman KKN, semoga tetap bisa menjaga tali pertemanan kita sampai tua nanti, kita bisa meet up lagi, terus tetap saling berkomunikasi satu sama lain, dan juga semangat bagi para pejuang skripsi, kita usahakan gelar sarjana itu. Pendidikanmu
tetapi untuk menerangi jalan para generasi mendatang. Bersama-sama kita membangun desa dusun yang nyaman dan juga untuk kesejahteraan kita semua. Semangat terus buat anak teman-teman KKN, semoga menjadi orang sukses untuk masyarakat dan pemuda, semoga semakin solid, keakrabannya lebih kompak lagi. Semoga tetap saling terjaga antara hubungan kami dan juga masyarakat. Juga sebaliknya, kita juga gak bakal ngelupain semua yang sudah terjadi di sini. Pesan dan kesan untuk teman-teman KKN di Gandusari, tentunya di Dusun Kreo. Yang pertama, semoga kita bisa selalu meluangkan waktu untuk saling menyapa dan berkumpul, karena momen KKN ini hanya sekali seumur hidup. Kesan dan pesan untuk teman-teman, tentunya untuk Posko 67, di mana di sini saya dipertemukan dengan orang-orang yang sangat spesial, di mana di sini dengan latar belakang dan karakteristik yang berbeda, semoga kita tetap bisa menjalin kerukunan kita, dan apa yang kita impikan dan apa yang kita cita-citakan, semoga kedepannya kita dapat menggapai itu secara bersama-sama. Sukses selalu untuk teman-temanku, dan saya sayang kalian. Kalau kesan bagi masyarakat di Dusun Krajan 2, terlalu banyak kesan indah yang ada di sini. Jadi pokoknya aku di sini terima dengan baik, dan aku kerasan semua orang baik-baik. Semua orang yang aku temui itu adalah orang-orang baik, dan aku berharap mereka semua selalu sehat dan bahagia. Pesan untuk masyarakat di Dusun Kreo Wetan atau Krajan 2 adalah semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga dan kita masih bisa berhubungan baik sampai masa depan nanti, sampai waktu yang nggak akan bisa kita prediksi. Dan aku mau berpesan lagi buat anak muda sih, jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk gagal, karena gagal pun nggak apa-apa, gagal berkali-kali pun nggak apa-apa. Setidaknya kamu tahu dan udah pernah mencoba, itu akan banyak mengajarkan kamu banyak hal, apalagi tentang kehidupan. Kalau pesan buat anak KKN, ya kita kan di sini udah seperti keluarga. Jadi setelah KKN ini berakhir, meskipun nanti kita nggak akan ketemu sih, tapi intensitas buat kita ketemu tuh sangat jarang, dan mungkin bisa setahun berapa kali gitu aja kan. Ya pokoknya kalau di jalan tuh ketemu ya disapa lah, hai Intan, hai Jihan, hai Topik atau siapa gitu. Jadi tetap saling menyapa dan berhubungan baik. Dan tentunya aku berpesan jangan lupa untuk selalu bahagia dan bersyukur menjalani hidup ini. Kesan atau pesan untuk pemuda Kreo, jiwa raga kami memang sudah tidak ada di sini. Namun perlu kalian ingat, doa dan harapan kami tetap ada di sini untuk menyertai langkah-langkah kalian.